kebijakan ini semata-mata untuk keselamatan jamaah. Itu yang bisa saya sampaikan. Darah Banser batal mendidih, Yakut tak terima sepeser pun, tapi tetap ditahan KPK. Akhirnya drama itu sampai juga pada babak yang tak bisa lagi ditunda, penahanan. Mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas resmi mengenakan rompi oranye tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan. Rompi oranye itu tampaknya menjadi seragam paling jujur di Republik ini. Ia tidak pandang bulu, siapapun yang akhirnya tersandung kasus korupsi akan memakainya, entah pejabat, politisi, pengusaha, atau tokoh agama. Dan seperti biasa, kalimat yang keluar dari mulut para tersangka pun hampir selalu sama, "Saya tidak menerima sepeser pun." Kalimat itu sudah seperti mantra klasik koruptor Indonesia. Hampir setiap tersangka mengucapkannya dengan nada penuh keyakinan, seolah publik diminta percaya begitu saja bahwa miliaran rupiah kerugian negara muncul dari ruang hampa. Padahal dalam kasus kuota haji tambahan ini, perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan menyebut potensi kerugian negara mencapai sekitar 622 miliar rupiah. Angka yang tentu saja tidak jatuh dari langit. Uang sebesar itu berasal dari kebijakan, keputusan, dan mekanisme yang diduga sengaja dimanipulasi. Namun yang lebih menarik dari kasus ini bukan sekadar soal dugaan korupsi. Yang jauh lebih memprihatinkan adalah upaya membangun tekanan massa terhadap proses hukum. Sebelum penahanan terjadi, sekelompok anggota Barisan Ansor Serbaguna, sayap paramiliter dari Gerakan Pemuda Ansor, menggeruduk kantor KPK. Mereka berteriak lantang dari mobil komando, mengklaim bahwa 7 juta kader siap bergerak jika Gus Yakut dikriminalisasi. Ancaman mobilisasi jutaan massa untuk menghadapi proses hukum tentu bukan hal sepele. Ini bukan sekadar aksi solidaritas. Ini adalah pesan politik yang sangat jelas, hukum boleh berjalan, tetapi jangan berani menyentuh tokoh kami. Retorika, darah mendidih, pun sempat dikumandangkan. Seolah-olah penegakan hukum adalah bentuk penindasan, bukan proses mencari kebenaran. Ironisnya, ketika penahanan benar-benar terjadi, darah yang konon akan mendidih itu ternyata tidak sampai mendidih. Tidak ada 7 juta kader yang bergerak. Tidak ada gelombang perlawanan besar. Yang tersisa hanyalah teriakan sporadis di halaman gedung KPK. Di titik inilah publik mulai melihat kontras yang mencolok antara retorika dan realitas. Ancaman mobilisasi massa ternyata lebih mirip gertakan politik daripada kekuatan real. Masalahnya, praktik semacam ini berbahaya bagi negara hukum. Jika setiap tersangka memiliki pasukan untuk menekan aparat penegak hukum, maka yang tersisa bukan lagi keadilan, melainkan kompetisi kekuatan massa. Negara hukum tidak boleh tunduk pada tekanan jalanan. Apalagi tekanan yang dibungkus sentimen organisasi, agama, atau loyalitas kelompok. Kasus Yakut Kholil Qoumas ini pada akhirnya menjadi ujian penting bagi KPK. Apakah lembaga antirasuah itu masih cukup berani menembus tembok kekuasaan dan jaringan politik, atau justru kembali terjebak dalam kompromi yang melemahkan pemberantasan korupsi? Penahanan ini setidaknya memberi satu sinyal, hukum masih bergerak, meski terseok-seok. Tentu saja penahanan bukanlah vonis. Pengadilanlah yang akan menentukan apakah Yakut bersalah atau tidak. Tetapi satu hal harus dipahami oleh semua pihak, baik politisi, organisasi massa, maupun para loyalis fanatik. Korupsi bukan soal loyalitas. Korupsi bukan soal siapa kawan dan siapa lawan. Korupsi adalah soal merampas hak rakyat. Dan jika benar kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah dari kuota haji, ibadah suci yang seharusnya dijaga dengan integritas, maka yang benar-benar pantas mendidih bukanlah darah kader organisasi. Yang pantas mendidih adalah amarah publik.